Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Felianda dengan NIM 24002038. Saya dari sesi 127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis buku saya mengenai dengan judul Mengelola Perpustakaan Sekolah. Identitas buku yang pertama judulnya yaitu Mengelola Perpustakaan Sekolah yang ditulis oleh Dr. DRS Dian Sinafa MSI. Penerbit yaitu PT Dunia Pustaka Jaya dan tahun terbit di 2011. Mulai dari yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Perpustakaan sekolah harus eh, memungkinkan para pemakai perpustakaan dapat memperoleh berbagai sumber pemecah masalah yang dijumpai dalam proses dan mengajar kebutuhan akan adanya pertentangan sekolah timbul dari sistem pendidikan itu sendiri. Sehingga banyak hal yang perlu dilayani oleh perpustakaan sekolah seperti bahan pengajaran, melengkapi alat peraga yang diharapkan dan menyediakan berbagai informasi. Yang kedua, bab 2 mengenai perpustakaan dan proses belajar mengajar di sekolah. Bab 2 ini meliputi yang pertama, pengertian perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah sarana penunjang pendidikan sebagai pelestari ilmu pendidikan. Upaya penyelenggaraan perpustakaan sekolah merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar dan mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat menunjang kemudahan dari proses belajar mengajar. Fungsi dan peranan perpustakaan. Fungsi dan peranan perpustakaan sekolah yang demikian vital seperti dikemukakan oleh Manuel Silva. Pendapat Manuel Silva yaitu the main function of public library, school, and other libraries is to provide reading facilities for education, recreation, and research. Pendapat Manuel Silva tersebut mengandung pengertian bahwa fungsi yang paling pokok dari eksistensi perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan jenis perpustakaan lainnya adalah untuk memberikan dan melengkapi fasilitas membaca untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga yaitu staf perpustakaan sekolah. Staf perpustakaan sekolah ini meliputi yang pertama kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan itu memiliki persyaratan. Yang pertama kepala perpustakaan sekolah dasar atau sekolah pembangunan adalah sekurang-kurangnya berpendidikan teknisi media pada tingkat 3 pada jurusan ilmu perpustakaan tingkat universitas. Yang kedua kepala perpustakaan sekolah lanjutan atau SLTP itu sekurang-kurangnya berpendidikan pustakawan muda, uh, ditambah dengan upgrading course ilmu perpustakaan selama 6 sampai dengan 7 bulan. Yang ketiga, persyaratan untuk kepala perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA itu sekurang-kurangnya berpendidikan pustakawan media pada pendidikan non-degree atau lulusan penatraan tahap 3 atau berkedudukan pendidikan formal tingkat 5 pada jurusan ilmu perpustakaan di tingkat universitas. Yang kedua, staf administrasi perpustakaan. Staf administrasi dan tata usaha sekolah untuk sekolah dasar sampai dengan SLTA sekurang-kurangnya berpendidikan atau lulusan SLTA ditambah predikat lulusan penataran perpustakaan sebagai teknisi muda atau mendapat pendidikan dalam jurusan ilmu perpustakaan tingkat universitas selama 1 tahun. Yang terakhir yaitu staf teknisi perpustakaan. Selanjutnya, bab 2 itu juga mencakup program perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan suatu unit kerja yang terdiri dari berbagai komponen, yaitu meliputi staf perpustakaan, sarana, koleksi, serta pemakai. Jadi, program perpustakaan sekolah itu hendaknya bertitik tolak dari program sekolah secara keseluruhan. Yang kelima,
Pelayanan terhadap siswa. Pelayanan terhadap siswa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelayanan sirkulasi. Pelayanan sirkulasi ini dimaksudkan sebagai suatu jenis pelayanan dalam pendayagunaan serta pemanfaatan koleksi perpustakaan. Yang kedua, pelayanan referensi, yaitu pemberian pelayanan referensi terhadap siswa sebagai kegiatan yang berupa pemberian bimbingan kepada para siswa dan pemakai perpustakaan sekolah. Yang ketiga, jam buka perpustakaan ini biasanya tergantung dengan kondisi staf perpustakaan. Yang keempat yaitu bimbingan membaca. Yang keenam yaitu kerjasama dengan staf sekolah. Dengan kerjasama, maka akan tercapainya efisiensi dan efektivitas proses belajar dan mengajar di sekolah. Selanjutnya, bab 3 mengenai koleksi perpustakaan sekolah. Bab 3 ini meliputi yang pertama, pengertian koleksi. Koleksi perpustakaan adalah keseluruhan bahan pustaka yang dikumpulkan oleh perpustakaan yang disajikan para pembaca. Yang kedua, yaitu meliputi fungsi koleksi. Fungsi koleksi ini dibagi menjadi 4, yaitu fungsi reference, yaitu koleksi perpustakaan yang bisa memberikan rujukan tentang berbagai informasi secara cepat dan tepat. Yang kedua, fungsi kurikuler, yaitu koleksi bahan-bahan pustaka mampu mendukung kurikulum dan fungsi umum pada perpustakaan serta fungsi penelitian. Yang ketiga itu pembinaan koleksi perpustakaan. Pembinaan koleksi ini adalah suatu aktivitas yang diarahkan untuk membina koleksi melalui pemilihan dan perencanaan yang cermat. Yang keempat yaitu komponen-komponen koleksi. Komponen-komponen koleksi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama komponen dasar. Komponen dasar yaitu koleksi perpustakaan yang dianggap sangat mendasar dan vital keberadaannya. Oleh karena itu, komponen dasar ini merupakan prinsip-prinsip utama untuk dibina dan harus dilestarikan dengan tujuan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu komponen tambahan. Komponen tambahan ini itu melengkapi dan menunjang komponen dasar. Komponen tambahan penting diperhatikan apabila komponen dasar telah memadai dan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakainya. Yang kelima yaitu jumlah dan jenis koleksi. Jumlah dan jenis koleksi itu yang pertama ada buku teks, alat peraga, buku-buku referensi, buku perpustakaan, bacaan sehat, bacaan lokal, buku profesi guru, dan buku anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang selanjutnya yaitu bab 4, sarana perpustakaan. Bab 4 ini meliputi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan fungsi sarana. Diperlukan sarana perpustakaan yang diharapkan untuk membantu efektivitas dan efisiensi pelayanan perpustakaan secara keseluruhan. Yang kedua, keragaman sarana. Yang pertama yaitu ruang perpustakaan. Suasana perpustakaan yang nyaman dan tenang akan sangat membantu terhadap konsentrasi belajar. Dengan demikian, ruangan perpustakaan memberikan andil yang cukup besar kepada para pemakai dalam pendayagunaan perpustakaan secara maksimal. Yang kedua yaitu peralatan perpustakaan sekolah. Peralatan perpustakaan sekolah ini dijelaskan dalam beberapa komposisi. Yang pertama, rak buku untuk sekolah dasar. Itu memiliki tinggi antara 125 sampai 150 cm, panjangnya 80,160 cm, lebarnya 22,5 sampai 25 cm. Untuk rak buku SLTP, ya, sekolah lanjutan SLTP maupun SLTA yaitu tingginya 160 sampai 200 cm, panjangnya 100 sampai 100 cm dan lebarnya 22,5 sampai 25 cm. Yang ketiga yaitu tata cahaya dan ventilasi. Pengaturan cahaya di perpustakaan itu sangat penting karena penyebaran yang tidak teratur dan intensitas cahaya yang tidak terkontrol akan berpengaruh terhadap kelestarian koleksi. Pengaturan ventilasi ini berkaitan dengan pemeliharaan dan kelestarian bahan pustaka, serta kesehatan staf-staf perpustakaan dan pemakainya. Selanjutnya itu bab 5, klasifikasi dan
katalogisasi bahan pustaka. Bab 5 ini mencakup yang pertama yaitu arti dan manfaat klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan buku serta bahan pustaka secara sistematis. Yang kedua itu membaca buku secara teknis. Teknis dalam membaca buku secara teknis itu yang pertama judul. Yang kedua itu daftar isi, kata pengantar, kata pendahuluan, bibliografi, dan lidah buku. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum dalam mengklasifikasi. Yang pertama, klasirlah buku menurut subjeknya. Yang kedua, klasirlah buku sesuai maksud dan tujuan penulis. Yang ketiga, klasirlah buku sesuai subjek spesifiknya. Yang keempat, klasirlah buku sesuai kelas. Yang kelima, klasirlah buku lebih dari satu subjek. Yang keempat itu sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu Dewey Decimal Classification atau DDC. Menurut DDC, ilmu pengetahuan manusia itu dikelompokkan ke dalam 10 golongan besar ilmu pengetahuan. Tiap-tiap golongan besar tersebut terbagi lagi menjadi 10 divisi, dan kemudian tiap-tiap divisi terbagi lagi menjadi 10 seksi. Nah, yang kedua yaitu Universal Decimal Classification atau UDC. Dan yang terakhir yaitu katalogisasi perpustakaan. Katalogisasi bahan pustaka pada umumnya berbentuk kartu berukuran 7,5 cm kali 12,5 cm yang disimpan pada bagian depan atau dekat pintu masuk ruang perpustakaan. Kartu-kartu tersebut disusun secara alfabetis dalam laci-laci kabinet katalog. Katalog sering disebut kunci sebuah perpustakaan karena dari katalog inilah maka akan bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan pemustaka. Bab terakhir yaitu bab 6 perpustakaan dan minat membaca. Bab 6 ini meliputi 3 materi yang dibahas. Yang pertama yaitu masalah membaca. Masalah membaca yang biasanya ditemukan yaitu anak yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan yang lebih luas dan tingkat inteligensinya lebih tinggi, kemampuan penafsiran atau telaahnya tentang suatu objek yang sama akan berbeda dengan anak didik yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang lebih sempit dan tingkat inteligensi yang rendah. Yang kedua yaitu materi tentang manfaat membaca. Manfaat membaca yang pertama mempermudah memahami berbagai mata pelajaran, mempertinggi kemampuan siswa, meningkatkan apresiasi seni sastra dan seni-seni lainnya, dan meningkatkan kemampuan mengenai lingkungan. Yang ketiga adalah meningkatkan minat baca. Meningkatkan minat baca ini dapat dilakukan dengan dua peran. Yang pertama yaitu minat baca dan lingkungan keluarga. Ini biasanya yang berperan yaitu keluarga atau orang tua dari siswa. Yang kedua, peran guru di lingkungan sekolah, yaitu peran guru dalam bagaimana mereka meningkatkan minat baca dari peserta didiknya. Yang keempat, materi mengenai perpustakaan dan minat baca. Peran perpustakaan itu yang pertama menimbulkan kecintaan membaca, membimbing dan mengarahkan, memperluas pengetahuan, dan membantu perkembangan kecakapan bahasa. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai hasil analisis buku dengan judul Mengelola Perpustakaan Sekolah dari saya. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.